lagi di video kita kali ini, yaitu yang akan membahas mengenai tanda sukat dan birama. Jadi tanda sukat itu dalam notasi musik barat itu merupakan elemen yang pun penting ya, karena ini dalam kaitannya untuk kita dapat mengetahui mengenai jumlah ketukan dalam satu birama dan nilai not yang mewakili satu ketukan. Nah, tanda sukat biasanya ditulis sebagai dua angka yang disusun secara vertikal di awal partitur tepat setelah kunci dan tanda mula. Nah, jadi maksudnya apa? Nah, coba saya langsung praktekkan. Ini tampilannya home, nanti teman-teman bisa pilih di sini. Notation, terus ada time signature ini. Nah, kita akan mulai dari tanda sukat yang sederhana. Jadi dalam sukat itu istilah bahasa Indonesianya ya, tapi sebenarnya itu tidak karena sering digunakan aja, tapi umumnya itu penyebutannya secara Inggris itu time signature. Nah, time signature atau sukat ini itu ada dua. Jadi tanda sukat yang sederhana dan tanda sukat yang majemuk. Nah, kita akan mulai dulu dari tanda sukat yang sederhana. Nah, yang pertama itu tanda sukat 2/4. Nah, ini bisa dipilih di sini, misalkan 2/4 ini. Lalu langsung pencet saja di barnya. Nah, jadi tanda sukat ini posisinya selalu ada setelah tanda kunci ini. Mau treble clef, mau bass clef, dia selalu ada setelah setelah tanda kunci, dan juga misalkan nanti lagunya atau karya yang mungkin teman-teman buat itu dimulai dari tangga nada spesifik. Nah, itu tandanya itu biasanya ada di setelah tanda clef ini. Jadi misalkan crash, ada crash di sini, baru setelah itu sukat, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, jadi yang pertama, tanda 2 ini maksudnya apa sih? Jadi 2 ini mewakili atau artinya ada 2 not 1/4 di dalam satu bar gitu. Jadi coba saya tuliskan seperti ini biar teman-teman dapat gambaran. Nah, jadi maksudnya apa? Nah, ini kan ada 2 not 1/4 dalam satu bar. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau 3/4 ada 3 not 1/4 dalam satu bar. Begitu juga 4/4. Seperti itu ya. Jadi untuk tanda sukat ini itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan tergantung jenis atau gaya musik yang teman-teman nanti buat, atau mungkin yang teman-teman nanti tulis gitu ya. Jadi ini sekali lagi penentuan sukatnya seperti apa, bentuk musiknya menggunakan sukat apa, itu dikembalikan ke kebutuhan. Nah, sukat sederhana itu dimulai dari 2/4 ini. Lalu ada lagi, misalkan ini saya rubah ya, 3/4. Nah, otomatis ada 3 not 1/4, makanya di sini ada muncul lagi. Nah, itu otomatis. Misalkan saya coba dari 2/4 dulu. Nah, bunyinya seperti apa sih? Nah, seperti itu. Jadi perpindahan barnya itu cepat gitu, karena dalam satu bar itu hanya berjumlah 2 ketuk gitu. Yang 3/4 coba saya cepatin sedikit. Oke. Ini ya, 3/4 berarti kita tambah lagi di sini. Nah, gitu. Jadi kalau metronom teng 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 tak teng teng tak, jadi ada perbedaan di tiap ketukan kesatunya. Nah, itu
pertanda sudah pindah birama. Nah, itu. Seperti itu ya. Begitu juga 4/4. Nah, ada lagi pertambahan. Jadi mungkin hitungnya kalau umumnya ya, saya juga pakai misalkan tuagapat tuagapat itu kalau 4/4. Kalau 3/4 tadi tuaga seperti itu. Oke, begitu juga misalkan gini ya, misalkan saya coba 2/4 ya kurang lebih ya dengan 4/4, tapi 3/4 ini gimana sih pengaplikasiannya. Nah, misalkan kita pakai not selain 1/4 ini, kita pakai misalkan not 1/8 aja. Nah, sebenarnya sama saja, bacanya juga kurang lebih sama. Tuh, wah, ga, ta 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 gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada baiknya misalkan teman-teman mau belajar membaca, bisa melalui menulis dulu, tulis aja. Misalkan dapat komposisi yang udah ada notasinya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa mencoba menuliskan notasi itu ke dalam Sibelius ini, lalu tinggal di play saja. Jadi sekalian belajar menulis juga sambil membaca, belajar membaca bunyinya seperti apa. Itu mungkin dengan menggunakan aplikasi ini teman-teman jadi dapat gambaran real gitu tentang bentuknya itu seperti apa gitu ya. Lalu selanjutnya itu tanda sukat majemuk. Nah, ini majemuk ini agak lebih kompleks dan sesuai genre juga ya. Jadi ya nggak genre juga sih, tapi tergantung kebutuhan dari teman-teman di sini, musiknya mau seperti apa, mau sukatnya menggunakan berapa per berapa, itu sesuaikan dengan gaya komposisi teman-teman sendiri. Misalkan kita mulai dari sukat majemuk, ini sebenarnya banyak banget, tapi saya akan ambil 3 aja. Misalkan yang pertama itu 6/8. Sebenarnya ada dari berapa ini? 5/8, 6/8, 7, 9, 12. Kalau 9 nggak ada ya, 8/8 mah sama aja 4/4 sebenarnya. Jadi 6/8, 7/8, 9/8, 12/8, 5/8 itu. Jadi saya akan kasih contoh 3 aja, yaitu 6/8. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya jadi dalam satu bar ini ada jumlahnya, jumlah notnya itu sebanyak 6 not 1/8. Nah, gini maksudnya. Ini not 1/8 ya, kita tulis 1/8. Nah, ini maksudnya. Jadi dalam satu bar itu ada 6 not 1/8. Ibaratnya ini sama kayak 4/4. Jadi ada 4 not 1/4. Nah, ini kalau ini ada 6 not 1/8. Gitu aja bacanya sederhananya. Dan bunyinya itu seperti ini ya. Nah, kalau temponya atau metronomnya itu bentuk bunyinya seperti ini. Tuh, wa, gapat, ma, 6. Tuh, wa, gapat, ma, 6. Nah, gitu. Jadi ada 6 not 1/8 dalam satu bar. Ini nanti teman-teman bukan berarti ini nggak bisa, karena ini per 8 berarti nggak bisa pakai not 1/4 gitu, atau mungkin not setengah atau not full.
ya bisa aja. Tapi sekali lagi bunyinya itu akan berbeda. Misalkan ini saya akan pakai not seperempat misalkan ya. Nah, gitu. Bisa aja misalkan mau ini eh, kita panjangkan lagi, kita tambah titik. Nah, gitu. Jadi dia itu sepanjang bunyinya otomatis menjadi lebih panjang hanya satu not gitu. Misalkan kita coba play. Nah, jadi hanya satu not sepanjang 3 ketukan itu tadi. Tu wa ga. Nah, gitu. Tung tang tang tang. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya itu 9/8. Coba 9/8. Nah, artinya apa? Sama seperti tadi ada 9 not 1/8 dalam satu bar. Gitu. Jadi ini otomatis lebih panjang, mungkin bisa variasi misalkan. Nah, misalkan nih, teman-teman bisa coba, misalkan belum bisa membaca gitu ya, ini apa, gimana cara bacanya. Misalkan teman-teman bisa mungkin coba dilambatkan metronomnya di sebelah sini ya, ini ya. Dilambatkan, mungkin lebih lambat lagi sedikit, 40. Nah, coba di play. Nah, gitu. Jadi kalau jumlah ketukannya sendiri itu seperti ini ya. Hitungannya tu waga patma nam jupan lan tu waga gitu. Nah, seperti itu. Jadi jumlah panjangnya itu menyesuaikan dengan berapa sukatnya. Nah, begitu juga yang 12 gitu ya. Yang 12 juga otomatis ada 12 not. Nah, ini nambah lagi kan, ada 12 not 1/8 dalam satu bar. Kurang lebih seperti itu mengenai uh, tanda sukat. Jadi teman-teman bisa sesuaikan kebutuhan, keperluannya, mau sukatnya uh, apa sukat sederhana atau simple ya, kalau istilahnya dalam bahasa Inggris itu simple atau compound. Nah, kalau yang per 8 ini udah termasuk compound. Kalau yang per 4 itu termasuk dalam simple. Nah, jadi bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kalian nanti dapat karya yang penulisannya mulai dari per 8, kalian bisa menggunakan software ini, maupun yang 4/4 atau 2/4, 3/4. Misalkan kalian mau belajar membacanya seperti apa, itu kalian bisa menggunakan software ini untuk media. Kalian tinggal translate aja, kalian tinggal tulis aja. Misalkan oh karyanya misalkan oh ternyata 5/8, kalian tulis dulu 5/8, terus habis itu ya kalian tinggal masukkan aja notnya seperti itu. Dan jangan lupa diperhatikan, dan ini juga nanti akan menjadi video selanjutnya, kalian harus perhatikan juga dimulai dari tangga nada apa. Nah, itu penting untuk nanti kalian meletakkan notnya itu sesuai dengan yang dimainkan. Misalkan notnya entah dari E mayor atau mungkin dari bass, bemol gitu ya, itu nanti harus disesuaikan dulu tandanya di sebelah sini, baru kalian translatekan atau transkripsikan notasi yang kalian dapat itu, kalian tuliskan ke dalam Sibelius ini. Software ini lumayan cukup membantu ya untuk kita belajar dalam membaca dan menulis notasi, karena ada media bunyinya juga. Jadi tidak hanya kita lihat visualnya saja, tapi ada bunyi yang bisa kita terima dan kita oh ternyata mainnya seperti ini, oh bunyinya ternyata seperti ini. Nah, dengan menggunakan software ini juga
Untuk saya sendiri cukup membantu ya ketika saya membaca misalkan bentuk-bentuk not yang mungkin compound ini, misalkan 7/8 gitu, gimana bacanya, ya saya coba transkripsikan ke eh, Sibelius ini gitu untuk tahu bunyinya seperti apa, mainnya seperti apa, not yang dipencet itu apa aja gitu. Jadi maupun nanti teman-teman misalkan membuat atau menulis gitu notasi barat gitu ya, notasi balok ini, misalkan melakukan kolaborasi atau membuat karya yang memang khusus atau menggunakan eh, alat musik barat juga dengan software ini, membantu, setidaknya membantu untuk kalian bisa eh, membuat notasinya dan bisa mendengarkan secara langsung. Jadi kan kalian bisa langsung koreksi, ternyata mau saya seperti ini, oh ganti seperti itu. Itu ya. Jadi di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya kita akan sama-sama belajar mengenai tanda kunci dan tangga nada. Baik, sekian video saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.